하고 있는 줄 알아? 당한 자들이 약한 사람만 괴롭힘을 당했어. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film All of Us Are Dead part yang keempat. Sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 그 괴물이 지금 사람들 다 죽으면 어때? 그 사람들도 다 Sebelumnya kita diperlihatkan Jungsan yang terjatuh akibat didorong oleh para zombie. Untungnya Jungsan dapat meraih selang yang terikat di jendela. Soyeok yang juga berada di sana mencoba membantu Jungsan melepaskan zombie yang bergelantung di kakinya. 가만히 있어봐. 뭐해? Sementara Nayeon berteriak menyuruh teman-temannya untuk menutup jendela. Padahal Jungsan dan Soyeok belum masuk ke dalam ruangan tersebut, sehingga Kyungsu marah dan meminta Nayeon agar tidak egois. Tapi malah Nayeon justru mengajaknya, sehingga para murid lain mulai tak menyukai Nayeon yang sangat angkuh. 아무리 그래도 그런 말을 하냐? 네가 잘못한 거야. 너 다시는 그런 소리 하지. Beberapa saat kemudian, setelah Jungsan dan Soyeok berhasil masuk ke dalam ruangan, kemudian mereka berusaha mencari informasi melalui komputer. Tiba-tiba salah satu zombie mengejutkan mereka, bergelantung di jendela. Sehingga Jungsan dan Soyeok berusaha menahan zombie tersebut agar tidak masuk ke dalam ruangan. Namun mereka kesulitan menghadapi zombie tersebut. Kyungsu lalu datang membantu memukuli zombie tersebut menggunakan komputer, dan akhirnya zombie tersebut terjatuh. Beberapa saat kemudian, Kyungsu mengeluarkan darah dari hidungnya, dan hal tersebut membuat Nayeon panik dan menuduh Kyungsu telah tergigit zombie. Padahal Kyungsu hanya tak sengaja terkena pukulan Soyeok saat mereka sedang menghajar zombie tersebut. 야, 니들 나 못 믿어? 야, 내가 니들 구한다고 이렇게 됐는데. Kejadian tersebut membuat semua orang yang berada di sana mulai panik. Namun kemudian Jungsan memastikan tak ada bekas gigitan pada Kyungsu. Daesu kemudian menyuruh Nayeon untuk meminta maaf karena dia telah menuduh Kyungsu. 좀비가 네 손 잡는 거. 내 말이 맞잖아. Namun Nayeon masih menuduh Kyungsu akan berubah menjadi zombie, sehingga mereka meminta Kyungsu untuk sementara mengurung diri di ruangan lain selama 1 jam agar semua orang yakin kalau Kyungsu memang tidak tergigit zombie. 간 새끼 저거. 뭐가 독하냐? Di tempat lain, kita diperlihatkan Ibu Jungsan sedang mempersiapkan tokonya. Tiba-tiba dia melihat sebuah berita tentang wabah tersebut, sehingga dia langsung menelpon Jungsan untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Namun sayangnya Jungsan tidak mengangkat teleponnya, karena saat itu HP semua murid dikumpulkan di ruangan guru. Ibu Jungsan yang panik, dia kemudian nekat pergi ke sekolah Jungsan. Di tengah perjalanan, Ibu Jungsan dihadang para polisi yang sedang berusaha menghentikan para zombie. Kemudian Ibu Jungsan mencari jalan lain. Dia malah terjatuh karena hampir menabrak Vivi yang berlari menghindari para zombie. Lalu Ibu Jungsan yang melihat para zombie menuju arahnya, kemudian dia berlari menjauh dari para zombie-zombie tersebut. Lalu kita diperlihatkan Jang Hari dan Mijin yang sedang memantau keadaan sekitar karena mereka berencana keluar dari toilet tersebut. Namun karena zombie di luar sangat banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk sementara tetap di sana. Di tempat lain, Ayah Onjo yang berada di kantor pemerintahan, tiba-tiba salah satu bawahannya mulai berubah menjadi zombie. Dia pun akhirnya mengikat anak buahnya di sebuah kursi. Setelah
Beberapa saat kemudian, di ruangan siaran, murid-murid dan Bu Sungwa menyuruh Nayeon untuk meminta maaf kepada Kyungsu karena dia telah menuduh Kyungsu tergigit zombie. Nayeon akhirnya menuruti perintah Bu Sungwa. Dia lalu meminta maaf dan mengelap luka Kyungsu dengan sebuah sapu tangan. 다친 데는 어때? 내가 너 의심한 건 Kyungsu pun berkata jika dia telah memaafkan Nayeon, tapi Nayeon malah mengejek Kyungsu kembali, sehingga Kyungsu kembali marah kepadanya. 금지시켜도 맨날 우리 앞에서 가로주려고. 야, 너 지금 씨발 진. Bu Sungwa dan murid-murid lainnya menegur Nayeon karena sifatnya yang menjengkelkan. Namun tiba-tiba Kyungsu mulai bersikap aneh, hingga akhirnya dia benar-benar berubah menjadi zombie. Kyungsu lalu mencoba menyerang orang yang ada di sana, tapi untungnya Jungsan berhasil memancingnya hingga Kyungsu jatuh keluar dari ruangan tersebut. Setelah kejadian itu, Namra kemudian mendesak Nayeon untuk segera mengaku karena dia sempat melihat jika Nayeon mengelap sapu tangannya pada darah zombie sebelum dia menggunakan sapu tangannya untuk mengelap luka Kyungsu. 아니? 무슨 뜬 상처 문질렀지? Awalnya dia tidak mengaku, namun saat Namra menyuruh mengelap sapu tangannya pada lukanya sendiri, Nayeon akhirnya mengaku bahwa dirinya memang melakukan hal tersebut. 네가 그런 거야? Mengetahui hal tersebut, Jungsan sangat marah dan kemudian dia meneriaki Nayeon seorang pembunuh yang membuat Nayeon malu dan akhirnya dia memutuskan pergi dari ruangan tersebut. Sementara Bu Sungwa sebagai guru, dia merasa harus menyelamatkan Nayeon walaupun Nayeon telah membuat Kyungsu menjadi zombie. 누군가를 죽음으로 내몰면 하지 마. Sementara ibu Jungsan yang baru sampai di sekolah, dia malah memanggil Kyungsu yang sudah menjadi zombie dan akhirnya Kyungsu dan zombie lain datang dan menggigit ibu Jungsan. Di kantor polisi, Jae-i mendapat kabar jika kantor mereka diserang para zombie dan saat dia dan Pak Le ingin keluar dari sana, ternyata para zombie sudah ada di depan ruangan tersebut sehingga mereka harus bertarung dengan zombie-zombie tersebut. Awalnya Pak Le terlihat senang saat melihat orang-orang telah menjadi zombie. Namun saat para zombie menyerang Jae-i, tiba-tiba Pak Le mencoba menghentikan para zombie tersebut. Sampai akhirnya Pak Le tergigit zombie tersebut. Pak Le kemudian menyuruh Jae-i untuk segera pergi ke sekolah Jason untuk mengambil laptopnya yang menyimpan data-data mengenai virus zombie tersebut. Lalu saat Jae pergi dari sana, dia bertemu seorang polisi yang bernama Hojul dan akhirnya mereka pergi bersama. 재난관리청으로 갈 거야. Setelah memastikan situasi aman, mereka lalu ingin pergi ke markas tentara untuk melaporkan mengenai laptop Pak Le tersebut. 여상과 과학실 누구면 너라도 가가지고 이 얘기를 전. Keesokan harinya, Mijin dan teman-temannya yang masih berada di toilet bertekad untuk pergi dari sana karena jika mereka tetap berada di sana, mereka tak akan bisa keluar dari wabah zombie tersebut. 내 동생 2학년이거든. 좀비 됐는데 Namun sebelum pergi, Jang Hari ingin pergi mencari adiknya terlebih dahulu. Akhirnya Mijin dan teman-temannya mengikuti Jang Hari mencari adiknya. 야 같이 가. Di ruangan siaran, Jungsan dan teman-temannya juga menyadari jika mereka tidak bisa terus berada di sana. Lalu Jungsan mempunyai ide untuk mengambil HP di ruangan guru untuk mencari bantuan. 가다가 안 되면 갔다 올게. Di balkon sekolah, Yoongji menangis karena panik mendengar Julso mengatakan jika Guinam akan menyebarkan videonya di sosial media yang sudah dijadwalkan akan terunggah pagi ini. 내일 아침 오전 9시. Sehingga Yoongji memutuskan untuk mencari HP Guinam yang berada di ruang guru untuk membatalkan unggahan video tersebut. 같이 갈래? 그런 거잖아.
Saat Yongji menuju ruang guru, dia digigit beberapa zombie. Namun tiba-tiba para zombie tersebut pergi begitu saja. Lalu Yongji masuk ke dalam ruangan guru. Di sisi lain, Jungsan dan Soyok berhasil masuk ke ruang guru. Di sana mereka mendengar suatu suara. Setelah mereka mengeceknya, ternyata suara tersebut adalah suara Yongji yang sedang menghancurkan semua HP yang ada di sana. Jungsan kemudian mencoba mengambil HP yang berada di dekatnya, namun Yongji melihat keberadaan mereka, sehingga mereka berpencar saat para zombie mengejar mereka. Jungsan yang berlari dari kejaran zombie berhasil masuk ke ruangan sekolah. Di sana ada Guinam yang sedang menyekap kepala sekolah. Jungsan yang melihat hal tersebut menyuruh Guinam untuk melepaskan kepala sekolah. Namun Guinam menolak permintaan Jungsan. Akhirnya Jungsan mengancam akan melaporkan Guinam pada polisi. 혼나주면 이거 경찰에 신고할 거야. 너 진짜 죽는다? Awalnya Guinam takut dengan ancaman Jungsan, namun saat Jungsan mengatakan jika Guinam hanya seorang pecundang, Guinam langsung marah dan menikam kepala sekolah hingga tewas. 미친 애다. 찌질이야? Untuk part 4 cukup sampai di sini dulu ya. Tonton part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.